Okay, let's go. Fast HK40800 power amplifier 4 channel kelas H keluaran Fast. Mari kita lihat panel bagian depannya. Ya, 4 channel sudah dilengkapi dengan limiter dan protektor, sehingga akan cukup aman bila digunakan melebihi beban. Oke, ini adalah panel bagian belakangnya. Mari kita bahas fasilitasnya. Di sini ada 2 grup input, channel 1, channel 2, dan channel 3, channel 4. Untuk input kita memiliki XLR dengan uplink, dan di sini sudah disediakan pilihan ya untuk sensitivity, mau 0,7, 1 volt atau 1,44 volt. Sedangkan untuk modenya, untuk channel 1, channel 2 ini bisa kita pilih mode paralel. Paralel berarti salah satu kita berikan input, maka kedua channel ini sudah mendapat input. Kemudian ada stereo, yaitu mode normal ya. Kemudian mode bridge, di mana channel 1 dan channel 2 akan digabung menjadi satu channel dengan daya yang lebih besar. Untuk output kita menggunakan speakon out 1 dan out 2, juga disediakan binding post konektornya. Hal yang sama, identik, juga disediakan di channel 3, channel 4 input ya. Sama ini grup yang kedua, sama seperti di channel 1 dan 2. Oke. Kemudian di sini juga sudah disediakan fuse yang bisa dibuka dengan obeng plus. Perlu diperhatikan di sini bahwa untuk speakon, konektor speakon sudah mendukung ya, mohon diperhatikan mode bridge. Pin outnya seperti keterangan keterangan di catatan ini ya. Jadi 1 plus channel 1, 1 min channel 1 min, 2 plus channel 2 plus, 2 no. Ini bridge. Kalau bridge ini seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan speakon yang menggunakan 4 kabel. Jadi yang mendukung di sini perhatikan out 1, kemudian out 3 ya, yang ada keterangan seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan, out 1 dan out 3. Tidak untuk out 2 dan out 4 karena berbeda. Ini sangat memudahkan ketika kita mode bridge, karena biasanya mode bridge menggunakan ini ya, binding post. Di sini kita bisa menggunakan plusnya yang ini, yang negatifnya yang ini untuk channel 1, channel 2. Sedangkan yang ini plus dan min untuk channel 3, channel 4 dalam mode bridge. Oke. Kita sudah buka power amplifier ini. Ini adalah bagian dalamnya. Trafonya sebesar ini. Tegangannya menggunakan tegangan CT 40 dan 80 volt ya. Oke, bisa dilihat di sini. CT 40 dan 80 volt. Untuk transistor power amplifier ini menggunakan 5 pasang, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pasang. Transistor NJW0281 dan pasangannya NJW0302.
Ini di bagian atas kita bisa lihat ini adalah transistor NGW 0281 ya. Mudah-mudahan bisa dilihat cukup jelas ini karena sangat tipis sekali ini ya ininya, tulisannya ya. Oke, saya coba zoom di sini. Sedangkan untuk NGW 0302G itu ada di baliknya ya, di bawah resistor ini ya, pasangannya ya, di baliknya. Dan untuk transistor ini cukup powerful ya, karena tiap unitnya memiliki daya 150 watt, 15 ampere, dan memiliki kemampuan sampai tegangan sampai 250 volt ya, tegangan maksimalnya. Ini adalah datanya. Oke. Jadi transistor ini bisa menggambarkan kemampuan dayanya juga. Sedangkan untuk bagian power supply kita bisa lihat di sini. Ini menggunakan dua bagian ya. Jadi ini untuk bagian kanal, dua kanal di sini. Yang ini untuk dua kanal atau dua channel di sebelah kirinya. Menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 elko. Kapasitasnya 6800 mikro, 80 volt ya untuk tiap buahnya. Dan menggunakan masing-masing secara terpisah dioda bridge. Ini bisa dilihat di sini. Dua dioda bridge, dan ini juga ada dua dioda bridge ya di sini. Oke. Sedangkan untuk kipas ini menggunakan 4 buah kipas. Ini kita lihat bagian preamplifier ada di bagian port ini. Oke. Power amplifier saya hidupkan dan bisa didengar suaranya cukup halus ya, karena di sini fan-nya pada saat suhu masih dingin dia berputar sangat pelan, jadi sensor suhu ini berfungsi dan tidak berisik. Karena di beberapa produk amplifier yang murah saya temuin begitu dinyalakan kipasnya sangat berisik ya, sehingga kalau digunakan di rumah yang situasinya tidak terlalu berisik sangat mengganggu suara kipas itu. Dan ketika kita besarkan volumenya dan bebannya berat dan panas, baru kipas itu bekerja. Tapi biasanya pada situasi itu suara cukup kencang sehingga noise-nya dari fan itu tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau dalam kondisi yang hening seperti ini akan sangat mengganggu kalau fan langsung kencang gitu. Ini bisa dilihat kipas sudah berputar. Coba saya matikan. Nah, ini bisa dilihat kipasnya. Oke. Kita ukur tegangan output power supply positif yang pertama, yang tinggi, yaitu 116 ya, 115,9, 116 lah, positif 116 volt kita bulatkan ya. Dan output negatif yang tinggi yaitu minus 115,6, kita boleh bulatkan 116 volt, minus 116 volt. Oke. Dan output power supply yang lebih rendah, yang kedua tegangannya adalah positif 57,63, kemudian yang negatifnya minus 57,68 ya untuk output tegangan minus yang kedua.
Oke, kaki transistor final nantinya akan disuplai oleh primary voltage dari power supply ini yang menentukan besarnya power amplifier ini, karena itu adalah batas atas tinggi tegangan keluaran power amplifier ini ya. Amplifier kita hidupkan untuk kita uji coba noise-nya ya. Jadi ini saya langsung menggunakan mobile phone, connect ke power amplifier ini. Sekarang kita lihat posisi channel 1 itu ada di jam 12, ini cukup kencang ya bukaannya. Sekarang kita play, ini akan sangat nyaring suaranya. Ini level seperti ini ya. Sekarang kita pause. Oke, dengan kondisi ini coba kita dekati speakernya, seberapa besar noise-nya. Hampir tidak terdengar noise-nya, sangat kecil dengan bukaan di jam 12. Kita akan melakukan uji beban. Di sini saya menggunakan channel 4, satu channel saja, di mana sumber dari sinyalnya saya dapatkan dari sinyal generator dengan frekuensi 50 Hz yang diumpankan ke channel 4. Kemudian outputnya akan ke beban ini ya, dummy load 8 ohm 5000 watt, sehingga cukup untuk menangani uji beban ini. Langsung saja kita masukkan ya sinyalnya. Di sini akan saya mulai masukkan. Kita lihat tegangannya mulai naik. Sebelah kiri adalah osiloskop untuk melihat sinyalnya, kapan dia klip atau mentok. Ini saya masukkan terus. Oke. Untuk satu channel, nah ini drop, ini berarti dia sudah limit, sudah sampai limit. Jadi dilihat, kalau dilihat di sini ya, power amplifier ini tidak akan pernah cacat karena dia ada limiternya. Jadi saat ini sudah sampai di limit, limitnya nyala-nyala ini berkedip-kedip, berarti dia sudah melebihi dan akan di turunkan otomatis oleh amplifier ini. Jadi kalau dilihat di sini, saat mencapai hampir 60 volt atau lebih, dia akan turun. Nah ini limiternya berfungsi. Kalau dilihat gelombangnya tidak pernah clipping. Coba kita lihat berapa maksimumnya. Oke, 60 udah drop dia. Berarti maksimum di 60 volt ini ya. Gelombang masih sempurna, bisa dilihat di sini. Oke. Lanjut, kita akan melakukan uji beban dengan mode bridge. Yang akan kita gunakan di sini adalah channel 1 dan 2 ya. Jadi dilihat di sini, ini channel 1 yang saya beri masukan. Kemudian saklarnya saya pasang di mode bridge. Ini ya. Ini saklar ini udah paling kanan, mode bridge. Kemudian outputnya saya ambil dari sini. Binding post nomor 1 dan 2, channel 1 dan 2. Ini masing-masing kalau dilihat, yang di atas plus, bawah minus, nantinya disambungkan ke beban dummy load ini. Oke, langsung kita masukkan sinyalnya, kita naikkan. Oke, kita lihat di sini sampai berapa. Nah ini sampai 100 dia masih oke. Oh udah drop, berarti 100 sudah di limit ya. Tidak cacat tapi udah di limit.
oke, dia maksimumnya ada di 99. Jadi di 99 volt ini udah maksimum puncak nih ya. Turunkan dikit, 96 dia stabil, limiternya tidak bekerja. Ini adalah sinyalnya. Ini di tegangan 96 volt maksimum. Ini kita lihat damilutnya udah panas nih ya. Ini hampir 100 derajat nih, 80 derajat lah ini. Tangan saya masih kuat. Kalau disentuh-sentuh masih oke nih. Bukan soundcheck untuk fast tipe HK40800. Ini dia. Kita tidak menggunakan mode bridge, hanya menggunakan channel 1 dan 4. Channel 1 untuk subwoofer dan channel 4 untuk mid high. Untuk bagian belakang bisa kita tengok sebagai berikut. Ini adalah konfigurasi bagian belakang. Channel 1 kita gunakan untuk sub dan channel 4 kita gunakan untuk mid high. Jangan gagal fokus dengan yang lainnya ya. Banyak sekali amplifiernya ini. Melakukan soundcheck di pinggir jalan persis dengan tingkat kebisingan yang tinggi, sehingga tanpa SPL yang tinggi suaranya tidak akan tembus sampai di jarak 4 meter ini ya. Let's to the party. This is DJ Huda 97 Pro J.